Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Pramudita Mahesa Putra dengan NPM 20530250007 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kali ini saya akan membacakan pasal 20 sampai 35. Berikut pasalnya. Pasal ke-20 poin 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Poin 2, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22.1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Poin 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan pengurusan organisasi. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25.1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Poin 2, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Ayat kedua, pasal 26, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Pasal 27 ayat 2, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait atau tidak terikat dengan jabatan publik. Pasal 28 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Pasal 28 ayat 2, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Pasal 28 ayat 3, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Pasal 28 ayat 4, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Pasal 28 ayat 5, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Pasal 28 ayat 6, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk poin A, bertanggung jawab organisasi. Poin B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting. Dan poin C, penetapan perencanaan kerja organisasi. Pasal 29, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Pasal 29 ayat 2, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Pasal 29 ayat 3, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Pasal 29 ayat 4, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Pasal 29 ayat 6 ayat 5, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Pasal 29 ayat 6, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk poin A, pertanggungjawaban organisasi, poin B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan poin C, penetapan
rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Pasal 30 ayat 2. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Pasal 30 ayat 3. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Pasal 30 ayat 4. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Pasal 30 ayat 5. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Pasal 30 ayat 6. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk poin A. Pertanggungjawaban organisasi, poin B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi daerah, dan poin C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 ayat 1. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Pasal 31 ayat 2. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Pasal 31 ayat 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Pasal 31 ayat 4. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Pasal 31 ayat 5. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Pasal 31 ayat 6. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, poin B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, poin C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan poin D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Pasal 32 ayat 1. Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk huruf A. Satuan Karya Pramuka, huruf B. Gugus Dharma Pramuka, huruf C. Satuan Komunitas Pramuka, huruf D. Pusat Penelitian dan Pengembangan, huruf E. Pusat Informasi dan atau huruf F. Badan Usaha. Pasal 32 ayat 2. Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 33 ayat 1. Pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Pasal 33 ayat 2. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitas penyelenggaraan pendidik kepramukaan. Pasal 33 ayat 3. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur huruf A. Pemerintah, huruf B. Pemerintah daerah, dan huruf C. Tokoh masyarakat. Pasal 33 ayat 4. Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 ayat 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata cara kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Pasal 34 ayat 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh musyawarah nasional. Pasal 35 ayat 1. Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa huruf A. Lambang, huruf B. Bendera, huruf C. Panji, huruf D. Himne, dan huruf E. Pakaian seragam. Pasal 35 ayat 2. Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.